Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Dava Noval Mahdi dengan NIM akhir dengan NIM akhir 40. Di sini saya akan menjelaskan tentang hal anatomi saya. Pertama di sini skenario-nya. Jadi si Bang Sopo ini datang ke IGD dengan keluhan tidak bisa menjaga keseimbangan. Jalannya sulit dan langkahnya pendek, badannya bungkuk dan kadang bergetar, tak stabil. Apa kemungkinan penyebab kelainan Bang Sopo tersebut? Selain itu, di mana letak anatomi dari kelainan otak tersebut? Nah, yang soal pertanyaan pertama, di sini apa kemungkinan penyebab kelainan Bang Sopo? Nah, karena tadi si Bang Sopo ini dia tangannya bergetar, lalu jalannya juga sulit dan tak stabil, jadi kemungkinannya adalah penyakit Parkinson. Nah, si penyakit Parkinson ini dia adalah penyakit di sistem saraf pusat yang sifatnya itu sudah menahun dan progresif. Nah, si penyakit ini itu jadi dia mengganggu sistem motor dan non motor dan gejala awalnya itu biasanya dia muncul secara perlahan-lahan. Nah, untuk gejala umumnya itu biasanya tremor, kelelahan gerak, kaku dan kesulitan dengan keseimbangan. Jadi susah seimbang gitu. Nah, untuk ini ada bagian mungkin eh ini itu ditemukan hilangnya normal swallowtail sign atau appearance pada substansia nigranya. Ih, kurang paham ya aku. Next ke pertanyaan kedua. Jadi, di mana letak anatomi dari kelainan otak tersebut? Nah, eh, letak dari kelainan Parkinson tadi itu letaknya di substansia nigra. Nah, si substansia nigra ini adalah bagian dari otak, ya jelas ya. Jadi bagian dari sistem saraf basalis yang berperan dalam pengaturan gerakan. Karena apa penyakit Parkinson tadi kan lebih gejala-gejalanya lebih ke gerakan. Nah, untuk eh, di substansia Gracia ini ada sel dopaminergic. Nah, sel dopaminergic itu dia yang menghasilkan neurotransmitter dopamin yang berperan dalam pengaturan gerakan. Jadi ketika neuron dopaminergicnya tadi mengalami degenerasi, lalu si produksi dopaminnya ini akan berkurang dan si ganglia basalnya tidak dapat berfungsi dengan normal. Nah, si hal itu tadi itu mengakibatkan gejala-gejala motorik seperti tremor, kaku, dan kelelahan gerak yang khas pada penyakit Parkinson tadi. Next, ada anatomi pons, medula oblongata, dan cerebellum. Jadi, pertama di sini yang pons. Si pons ini dia itu adalah bagian awal dari otak. Ya, bagian bagian dari otak yang terletak di bawah cerebellum, maaf. Dan di atas medula oblongata. Nah, si pons ini itu dia berfungsi sebagai pengaturan refleks vital seperti mengatur detak jantung, vasomotor, ya, yang mengatur diameter dan pembuluh darah, dan mengatur pernapasan. Nah, si pons ini juga dia berperan dalam mempertahankan kesadaran dan gairah tubuh. Dan saraf-saraf kranial yang terlibat pada pons ini meliputi saraf kranial 5 atau trigeminal, 7 yang ada di wajah, 9 itu glossopharyngeal, 10 vagus, 11 aksesori, dan 12 hipoglossus. Next ke medulla oblongata. Jadi si medulla oblongata ini adalah bagian yang paling bawah dari otak atau bagian paling inferior. Dia itu bentuknya memanjang dari sumsum tulang belakang menuju ke pons dan anterior cerebellum. Si medulla oblongata ini dia berfungsi sebagai pusat refleks vital seperti mengatur detak jantung, mengatur diameter pembuluh darah, dan mengatur pernafasan. Si medulla oblongata ini juga berperan dalam mengatur kesadaran. Dia sama seperti pons tadi lah ya. Saraf-sarafnya juga sama. Saraf kranial 7, 5, 7, 9.
10, 11, dan 12. Nah, ini tadi di tengah-tengah, di bawahnya pons. Next ke yang cerebellum. Jadi, si cerebellum ini letaknya di bagian bawah lobus occipital dan di atasnya pons. Si cerebellum ini dia berfungsi sebagai pengaturan keseimbangan dan kehalusan gerakan. Cerebellum juga berperan dalam mengatur koordinasi gerakan seperti mengatur posisi tubuh dan mengontrol gerakan tangan dan kaki. Cerebellum ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu cerebellum anterior dan cerebellum posterior. Nah, si cerebellum anteriornya ini dia yang berfungsi sebagai keseimbangan dan kehalusan gerakan. Sedangkan untuk yang posteriornya ini dia eh, koordinasi gerakan. Jadi yang gerakan-gerakan gabungan itu dia di bagian posterior. Mungkin cukup sekian saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika masih banyak penjelasan yang kurang jelas atau kurang lengkap. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.